Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aura Alfaya Gunawan dari jurusan Akuntansi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi dengan NPM 2534031111017. Setiap hari, kita hidup berdampingan dengan dunia digital. Kita membuka media sosial, membaca berita, melihat postingan teman, dan meninggalkan komentar. Rasanya biasa saja, tapi jarang kita sadari setiap kata yang kita tulis bisa berdampak besar bagi orang lain. Di balik layar, ada manusia yang merasakan dampaknya. Karena itu, hari ini kita belajar bagaimana berkomentar dengan bijak agar media sosial menjadi ruang yang lebih sehat dan menyenangkan untuk semua. Pernah gak sih kalian ngeliat komentar yang cuma satu kalimat, tapi efeknya wow, sampai bikin ribut? Nah, di video kali ini saya akan membahas senjata kecil yaitu komentar dan gimana cara kita memakainya dengan bijak. Mau tahu penjelasannya? Yuk simak videonya. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah hak kita semua. Hak ini dijamin dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 1945, di mana kita boleh menyampaikan pendapat, gagasan, bahkan kritik. Tetapi kadang kita sering lupa nih bahwa kebebasan itu mempunyai batas. Ketika kita menggunakan hak kita juga berkewajiban untuk menghargai pendapat orang lain atau hak orang lain. Batas-batas itu dibuat bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk menjaga agar pendapat kita tidak melukai, merugikan, bahkan menghancurkan orang lain. Yang kedua, ada media sosial sebagai ruang publik. Media sosial kini menjadi ruang publik baru bagi semua, tempat kita mengungkapkan pikiran, berbagi aktivitas, berinteraksi, dan bahkan berdiskusi. Kita bisa bertemu banyak orang dan latar belakang orang yang berbeda. Di sini, komentar yang membuat kita menjadi penyemangat, bisa membuat dialog, atau justru bisa menyakiti dan memicu konflik. Jenis komentar pun beragam, ada yang positif, netral, dan juga negatif. Maka dari itu, semuanya kembali pada bagaimana kita memilah dan memilih kata. Yang ketiga, ada think sebelum berkomentar. Sebelum kita menulis komentar, coba lakukan think terlebih dahulu. Yang pertama, ada T. Apakah yang kita tulis sudah benar? H. Apakah komentar kita membantu orang lain? I. Apakah komentar kita bisa menginspirasi atau memberi dampak positif? N. Apakah komentar ini perlu diucapkan? K. Apakah komentar kita baik dan pantas untuk disampaikan? Nah, dengan think, kita bukan hanya menahan diri, tetapi juga menjaga ruang digital agar tetap aman. Yang keempat, ada netiquette dan etika digital. Dunia digital punya etika sama dengan dunia nyata. Kita harus menggunakan bahasa yang baik, menghindari penyebaran sara, hoax, pornografi, atau kekasaran. Kita juga harus bijak nih dalam menerima informasi dan selalu memeriksa kebenaran sebelum mengomentari atau membaikannya. Di balik akun dan layar, ada orang yang perlu dihormati, ada privasi yang harus dijaga, dan juga ada perasaan nih yang harus tetap kita perhatikan. Yang kelima, bahaya salah komentar. Jika kita tidak berhati-hati, komentar yang salah bisa membawa kita ke masalah yang lebih besar. Banyak kasus seperti body shaming, hoax, ujaran kebencian, hingga komentar sara yang berujung pada proses hukum. Semua ini diatur dalam Undang-Undang ITE dan sanksinya tidak main-main. Jadi kita harus ingat, jejak digital itu abadi. Apa yang kita tulis hari ini bisa ditemukan dan berdampak bertahun-tahun nanti. Nah, pada akhirnya, komentar yang kita tulis di media sosial bukan cuma soal kata-kata, tapi juga bagaimana kita menghargai orang lain, yang dimana setiap kalimatnya itu mempunyai dampak, bikin kita nyaman atau juga bisa bikin kita terluka. Oleh karena itu, penting buat kita untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum mengomentari, supaya apa yang kita tulis bisa tetap sopan, bermanfaat,
dan tidak menyakiti siapapun. Mulai sekarang, ayo sama-sama jadi pengguna media sosial yang lebih bijak. Gunakan kata yang baik, pilih komentar yang membangun, dan sebarkan energi positif. Ruang digital yang sehat itu bukan tugas satu orang, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita terus berkomentar dengan hati dan pikiran yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.